memuji-muji Tuhan. Sebab di atas puji-pujian umatnya Tuhan bertahta. Ketika kita memuji Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka. Dan ketika Tuhan meletakkan pujian atas mulut setiap kita, itu akan membungkam setiap lawan, akan menghancurkan setiap siasat si jahat. In the name of Jesus, kita akan memuji Dia, mengagungkan Dia. Dengan apa kita tandingkan Tuhan? Tidak ada tandingannya, saudara. Hanya Dia Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Yes, katakan. Tak ada, amen. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terjauh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yes, God. We praise you. Come on, sing this out. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan tegas katakan, tak ada. Yeah. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yes. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ayo saudara, sama-sama dengan kami memuji Dia dengan sepakat, meninggikan Dia. Haleluya. Nyatakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Yes. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar namamu Yesus. Yes. Sekarang yuk
setiap musuh, menghancurkan siasat si jahat. Kami menaklukkannya di bawah kaki Tuhan. Kerajaan Allah yang ditegakkan, yang ditinggikan di muka bumi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Haleluya. Sekali lagi saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Get ready. Get ready. Hallelujah. We praise your name. We proclaim your name. Our God is reign. Our God is reign. Hallelujah. Hallelujah. You are good. You are good. You are awesome, God. We glorify your name. Wow. Yes, God. We honor you, God. We adore you. Kami di tahta. Dan kami di Gunung Kudus memenaikkan panji kemenangan, suara kenabian. Rohmu dicurahkan. Oh Jesus, lawatan Tuhan atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa, atas jiwa-jiwa. Ketika kami memanggil nama Yesus, Yeshua, maka ada kuasa yang turun Tuhan. Kuasa yang besar, yang menghardik setiap musuh, yang menyelamatkan yang terhilang, memeluk Tuhan dengan kasih, sehingga mereka memiliki harapan kembali, dipulihkan, dibenarkan, diselamatkan, healing, healing, sembuhan, atas bangsa, atas kota, atas bumi. We believe in you.
kita katakan. Our God reigns forever, your kingdom reigns. We declare, and our God reigns. Our God reigns forever, your kingdom reigns. God reigns. Namamu ditinggikan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Jesus, Jesus. Forever, your kingdom reigns. Wow. Your kingdom reigns. Our God is awesome, God. Amen. Our God is awesome, God. Our God is awesome, God. Kami memandang Engkau, Tuhan. We adore you, we worship you, we proclaim your name. Oh, saudara mau sujud, saudara bisa sujud menyembah Dia. Mau angkat tanganmu di hadapan tahtanya. Angkat wajah kita memandang Dia yang besar, tidak ada tandingannya. Dan nyatakan, our God is awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Let's sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. Come on, church. Above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Come on. Our God is an awesome God. He reigns. Engkau yang di rumah, mungkin ada sabut tangan, mungkin ada apapun, kibarkan. Di rumah kita kibarkan kunci kemenangan, kunci Kristus atas kota, bangsa, atas keluarga. Namanya ditinggikan, namanya disembah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God. Sekali lagi. Our God from heaven above with wisdom. Sekali lagi. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Pribadinya selalu ingin memberi kepada kita. Dia memberikan anugerahnya, berkatnya, kemuliaannya, sukacitanya, bahkan nyawanya untuk kita. Dia yang hidup di dalam kita juga membuat kita serupa dengan Dia, sehingga kita juga selalu dan selalu ingin membagikan berkat itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan sukacita. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB yang ada di layar saudara, dan juga saudara bisa transfer ke nomor rekening atas nama Gereja Kasih Anugerah di akun BCA dengan nomor rekening 035 308 0714. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Dimanapun Bapak Ibu berada, ini hari yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa di pagi hari ini, di minggu yang indah ini. Karena apa? Karena berkatnya baru setiap hari. Sebelum kita mulai, kita mengambil perjamuan kudus, kita percaya bahwa darah dan tubuh Yesus Kristus itu sanggup untuk mengalahkan segala sesuatu penyakit, segala macam masalah, dan darahnya telah menyucikan kita dan membuat kita baru kembali. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengambil roti perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang indah ini. Kami mengambil bagian Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya memegang roti Tuhan yang adalah tubuh-Mu Kristus. Tubuh-Mu yang sanggup untuk mengalahkan segala macam penyakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau berikan tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami semua supaya kami bisa hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan. Cawan ini melambangkan daripada perjanjian baru. Tuhan menguncurkan darahnya di atas kayu salib sebagai lambang pengorbanannya yang abadi. Sebagai lambang pengorbanan yang komplit, sudah selesai. Dengan darahnya dia telah menebus segala dosa kita telah diselamatkan, kita akan beroleh hidup yang berkemenangan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami semua. Thank you Lord Jesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa balik ke mimbar Jakarta City Blessing video streaming. Pagi hari ini saya akan mendiskusikan mengenai suatu firman Tuhan yang mungkin sudah kita dengar, sudah lama, tapi mungkin kita sambil lalu aja. Kita bisa melihat bahwa bagaimana seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa ini mengalami hal-hal yang mungkin kita alami saat ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan saya sampaikan. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat, bisa menjadi Tuhan air kehidupan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup untuk menjadi kehidupan dalam kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membaca suatu firman di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul di pasal 27 ayat 20. Ya, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Di Kisah Para Rasul 27 ini, Paulus ada di kapal itu. Paulus sedang menuju kepada mana? Sedang menuju ke Roma, Italia. Dan di tengah jalan mereka mengalami badai. Badai ini badai yang luar biasa
Kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita biasa hamba Tuhan menyatakan mengenai badai, biasanya yang diceritakan ada badai di mana Yesus Kristus ada di Danau Galilea, di mana Yesus sedang tidur, atau badai di mana Petrus berjalan di atas air. Tapi yang badai yang ini, itu yang agak sedikit, yang mungkin jarang kita dengar ya. Badai yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu perjalanan ke Roma. Yang saya baca sekali lagi, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Dan angin badai itu terus-menerus mengancam mereka. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Sudah putus asa, sudah tinggal mau tunggu matinya aja ini. Kami, siapa kami itu? Ya, sejarah Alkitab menceritakan bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh Rasul Lukas. Yang mungkin Rasul Lukas menulis kitab ini dan kaminya itu adalah ya Rasul Lukas dan semua orang-orang yang ada di kapal itu termasuk Rasul Paulus. Ya, mereka sudah putus segala harapan untuk menyelamatkan diri. Badainya sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya baca-baca di sini. Mereka itu zaman dulu ya, kalau namanya berlayar ya tergantung akan matahari, bulan, dan bintang. Kalau matahari nggak kelihatan, bulan nggak kelihatan, bintang nggak kelihatan, mereka buta udah. Mereka nggak tahu itu mau ke kiri, ke barat, selatan, utara, timur. Mereka nggak tahu. Disertai dengan badai yang luar biasa, kecapaian, nggak makan, putus asa, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Total ada 276 orang di kapal itu. Artinya kapalnya apa? Kapal besar. 276 dan rata-rata ada awak kapal, ada perwira Roma, dan juga banyak tahanan-tahanan Roma yang akan dibawa ke Italia Roma. Termasuk Rasul Paulus yang akan menghadapi pengadilan di Roma. Ya, Rasul Paulus itu dibawa ke Roma untuk menghadiri pengadilan di sana karena dia tuh appeal, ya. Dia naik banding kepada Kaisar Roma atas kasus yang ada di Yerusalem. Nah, ini masalah-masalah datang. Mereka kaget sekali pada saat itu mereka mengalami hal yang tidak pernah mereka alami. Yang ini badai yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Padahal di ayat sebelumnya, ayat 13, kita baca ya. Ayat 13, jadi 2 ayat sebelumnya. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Sepoi-sepoi. Angin enak, sejuk, santai, enak banget lah. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, naikin jangkar, ada angin sepoi-sepoi, lalu berlayar dekat sekali dengan nyusur pantai Kreta. Mereka bilang, angin sepoi-sepoi udah datang, mari tarik jangkar, kita jalan. Pasti sampainya santai nih, on time, tepat waktu. Tiba-tiba, ayat 14, tiba-tiba saja. Turun angin dari pulau itu, angin badai. Angin badai disebut angin timur. Kalau di kitab King James dikatakan anginnya itu angin Euroclydon, namanya tuh keren sekali. Yang nama-nama apapun yang di depannya ada euro ya keren ya. Mata uang euro, Eurostar, Eurorail, euro apapun ya keren semuanya lah ya. Euroclydon itu adalah angin yang badai yang sangat ditakuti oleh nelayan-nelayan pada zaman saat itu. Yang nggak ada GPS, nggak ada kompas, nggak ada apapun juga. Yang bergantung pada alam untuk mengemudikan perahu mereka. Ya, ini badai yang real. Sampai sekarang masih ada badainya, ya bertiup dari ke arah timur laut ya, bertiupnya. Saya dengar 2 minggu yang lalu India yang sedang mengalami pandemi yang luar biasa. Teman-teman saya di sana ceritakan, udah dengar belum? Pandemi bukan, dia bilang badai yang menghantam pantai barat India. Salah satu badai namanya di sana cyclone ya. Siklon yang terbesar yang menghantam pantai barat India dalam waktu 10-20 tahun ini yang dinamakan badai Tauktae. Itu badai luar biasa. Pada ketakutan di sekitar Goa ya, pantai Goa ya. Anginnya itu wow. Saya percaya itu membuat ketakutan yang luar biasa. 1 hari, 2 hari banjir. Rumah-rumah hanyut, tertiup angin, karena air laut yang pasangnya tinggi sekali ombaknya. Dan 1-2 hari, 3 hari badainya lewat dengan meninggalkan kehancuran-kehancuran yang ada di sepanjang pantai, kota-kota pesisir pantai. Tapi Bapak Ibu, tahu nggak berapa lama badai yang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Paulus ini? Badai yang ditumpangi oleh Paulus ini
itu berlangsung, kadang-kadang saya baca mungkin sekilas saja, tapi saya kaget saya juga waktu saya baca, badainya ini berlangsung selama 14 hari. Bayangin, angin, siklon yang bertiup mungkin ratusan kilometer, ombak yang 10-20 meter tingginya. Kapalnya mungkin kapal besar ini, mengangkut 276 orang, awak dan para tahanan. Sejarah mencatatkan mungkin ini adalah kapal gandum yang berlayar dari Mesir ke Roma membawa gandum. Jadi kapalnya itu lumayan panjang, lumayan besar, jadi dapat bertahan dari ombak yang sangat besar ini. Kalau kapal kecil, saya yakin akan sudah tenggelam sudah kapan-kapan ini. Ya, masalah ini datang tiba-tiba. Kita sering sekali mengalami ini Bapak Ibu sekalian. Sudah lagi enak-enak, lagi santai-santai, lagi hidupnya sangat luar biasa. Tiba-tiba masalah datang yang berkepanjangan. Bikin kita merasa seperti penulis dari kitab Kisah Para Rasul ini. Sudah nggak ada harapan lagi untuk selamat. Pasti kita akan doom. Kita pasti akan mati dalam badai ini. Banyak sekali orang-orang sekarang yang hidupnya santai, enak, diberkati oleh Tuhan, kayaknya maunya sepanjang masa begini aja terus, tiba-tiba ada badai datang dan mengalami goncangan demi goncangan. Kita lihat bahwa di kapal ini walaupun ada Rasul Paulus dan teman-temannya, mungkin ada Rasul Lukas, tapi mereka tetap manusia-manusia yang seperti kita juga. Mengalami badai dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami apa? Hopelessness, nggak ada harapan. Kisah Para Rasul 27:15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Awak kapal udah menyerah, udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak berusaha untuk mengemudikan kapal, udah berusaha tidak, mungkin layarnya udah digulung semuanya. Pokoknya mereka nggak ngapa-ngapain, duduk aja pegangan, membiarkan kapalnya terombang-ambing dengan harapan mereka bisa selamat atau badai cepat berlalu. Berapa banyak daripada kita yang mengalami masalah, Bapak Ibu sekalian, sudah merasa putus asa. Udahlah, udah nggak mungkin. Masalah saya kayaknya udah nggak bisa diselesaikan lagi. Udah rumit. Udah bertahun-tahun begini. Aduh, dulunya masih rajin berdoa, lama-lama udahlah percuma berdoa. Nggak ada hasilnya. Ya, mungkin masih ke gereja, masih apa, tapi udah hidupnya tuh ya udah biarkan terombang-ambing, nggak ada harapan, menyerah pada kehidupan. Harapannya sudah apa? Hilang, purna, sirna, tidak ada apapun juga. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan sudah berkali-kali, ratusan kali mengatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan berjalan bersama-sama kita. Jangan gentar dan jangan patah hati. Tuhan tahu kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Rasul Paulus, wah ini rasul hebat, ini rasul yang luar biasa ya. Wah ini didengkotnya para rasul mungkin ini nih. Imannya tinggi, hebat, berpengetahuan, berpendidikan ya. Tapi bagaimana dia menghadapi masalah itu kita lihat. Paulus seperti kita juga mengalami apa? Hopelessness. Nggak ada harapan Tuhan. Terlalu lama ini badai. Terlalu lama. Ayat 18. Karena hebat mereka diombang-ambingan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka kapalnya ini rupanya banyak muatan. Yang tadi beberapa sejarah mengatakan banyak gandum-gandum yang dibawa dari Alexandria, Mesir. Mungkin mereka membuang beberapa muatan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada suatu firman Tuhan yang tersirat di sini ya. Membuang muatan, melepaskan bebanmu. Beban yang selama ini kita bawa di dalam badai, beban yang berat dalam badai, bikin tambah berat aja, ya. Kapalnya udah berat, susah, maka mereka membuang beberapa beban ke laut supaya kapalnya lebih enteng, ya. Mazmur 55:23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Bapak Ibu, coba kita belajar firman Tuhan, ya. Banyak yang kita pada waktu mengalami badai, kita tuh masih banyak berbeban dengan segala masalah kita.
Kita nggak bisa tinggalkan semua itu kepada di kaki Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kita masih khawatir banget. Kita perlu belajar, kita perlu melepaskan semua itu. Kita perlu melihat kepada Tuhan. Bebannya itu perlu kita taruh di kaki Tuhan. Tuhan, ini khawatirku yang aku bawa kemana-mana. Gak ada gunanya juga ya Tuhan ya. Udah bertahun-tahun, udah 14 hari badai aku bawa. Malah membuat aku jadi tambah goyah, tambah gak kuat. Belajar Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk melepaskan beban kita, khawatir kita kepada Tuhan. Daud juga belajar untuk melepaskan beban dia. Paulus, Daud, wah ini sih orang-orang yang VIP lah kalau di Alkitab ya. Top lah ini, top people ini, orang-orang yang sangat mempunyai hidup yang sangat luar biasa. Tapi mereka juga banyak mengalami badai seperti kita, di mana ada saat-saatnya mereka mengalami nyerah. Udah angkat tangan, I give up kata mereka. Udah gak sanggup. Daud pada waktu diuber oleh Saulus, Daud itu kabur ke sebuah goa Adulam. Firman banyak artikel yang menceritakan Daud mengalami hal-hal yang sangat luar biasa di dalam goa ini. Ada artikel yang mengatakan cave times, masa-masa di dalam goa. Daud itu betul-betul digembleng, dipuji ya. Dia mengalami hal yang sangat dalam sekali di dalam goa itu. Di Mazmur 13 dia mengatakan pada waktu di dalam goa. Dia mengatakan apa Bapak Ibu? Dia mengatakan, Tuhan, berapa lama lagi kau lupakan aku terus menerus? Tuhan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tuhan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan Tuhan, berapa lama lagi musuhku akan menikam diri atasku? Itu 4 pertanyaan Daud kepada Tuhan. Pertanyaan yang orang bilang pertanyaan yang putus asa. Di goa, sendirian, ketakutan, kedinginan, kelaparan. Dia betul-betul sudah mencapai tahap yang paling bawah dalam kehidupan Daud. Tapi dalam ayat selanjutnya, ayat 6. Tetapi aku, kata Daud, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu dan aku mau berjanji untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di masa-masa yang sulit. Cave times. Goanya Daud. Kita mungkin mengalami masalah ada yang namanya goanya kita sendiri. Gelap, dingin, sendiri, ketakutan, kelaparan, kedinginan. Pada saat itu Daud mencapai putus asa sampai dia berkata-kata pertanyaan 4 pada Tuhan. Tapi sesudah dia berkata itu, dia berkata, tetapi aku, Tuhan, percaya kepadamu. Percaya akan penyelamatanmu. Kita belajar dari Daud, seorang yang luar biasa, tapi sama seperti kita mengalami hal-hal juga. Daud mengalami jam-jam yang paling tergelap dalam kehidupannya. Tergelap sekali dalam goa itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya satu yang dia bisa. Percaya kepada penyelamatan yang dari Tuhan. David darkest hour. Jam-jam yang paling tergelap. Tuhan berkata pada Joshua, Joshua teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Janganlah kecut, jangan tawar hati. Sebab aku Tuhanmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan terus disampaikan. Tuhan akan menyertai kita. Mau apapun yang kita rasakan. Mau ada di mana kita dalam goa. Kita ada di perahu yang dengan angin sepoi-sepoi, lagi santai, lagi diberkati, lagi menikmati hidup. Kita dalam perahu yang dipenuhi dengan badai. Apapun fase kehidupan kita, satu yang tidak berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janjinya. Dia selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Wah, itu suatu yang sangat mengenangkan hati. Dan itu yang membuat Daud bisa bangkit kembali. Ya, membuat Daud berkata-kata di Mazmur 23 yang sangat terkenal itu, Tuhan adalah gembalaku. Dan ayat 3 dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karenanya. Dan kalaupun ia membawaku ke dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Mazmur 23 ditulis sesudah Daud mengalami cave times-nya itu. Dan pada saat itu dia betul-betul diubah sekali. Dia berkata, walaupun Tuhan membawa saya ke dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Dia yakin Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa. Nah, Paulus gimana Paulus? Paulus apakah mengalami apa dia? Mengalami takut? Oh, mungkin ada yang mikir, oh Paulus mah udah kehilangan rasa takut. Dia mah apapun dia lawan semuanya, mana takut dia. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Memang Paulus sudah pernah didera 3 kali. Di 2 Korintus ya. Aku pernah didera 3 kali. Aku pernah dilemparin batu 1 kali. Dan aku pernah mengalami karam kapal. 2 kali atau 3 kali saya lupa itu ya. Udah semua dia pernah laluin. Tapi yang ini Bapak Ibu, ini Euroclydon. Beda ini. Ada euronya, ada Clydon. Ini gede sekali. Ya, pada ayat 24 itu udah mungkin hari ke-12, 13 mereka ya. Itu udah betul-betul udah pada diem semuanya, tidur, udah nggak kuat, ngapa-ngapain. Paulus tiba-tiba didatangi oleh seorang malaikat di 24 dan berkata, Paulus, jangan takut. Ya kalau malaikat datang bilang jangan takut, berarti Paulusnya takut. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Paulus mengalami apa? Ketakutan. Karena dia nggak pernah mengalami yang badai yang seperti ini. Ya Paulus orangnya hebat seperti ini bisa mengalami grogi, nyerah, nggak ada harapan. Dia mengalami ketakutan, tapi Tuhan mengirim malaikat supaya menguatkan Paulus. Ya, di ayat 24 itu. Dan Paulus perlu mendengar kata-kata ini. Kita walaupun mungkin seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pastor yang sudah berkhotbah kepada jutaan orang, perlu mendengar kata-kata dari Tuhan, jangan takut. Apalagi kita sebagai hamba anak-anak Tuhan yang biasa saja, yang mereka anggap jemaat biasa. Kita perlu mendengar kata-kata dari Tuhan dalam saat-saat badai. Jangan takut. Itu yang menguatkan kita. Karena apa? Kita perlu diingatkan. Teman-teman juga perlu mengingatkan para teman-teman yang lain yang mengalami masalah. Ya, kita perlu menguatkan saudara seiman kita. Jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita. Kita perlu assurance one another. Jangan takut Paulus. Yang ayat 23 sebelumnya mengatakan, kata Paulus, seorang malaikat berdiri di depanku, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Paulus kata-kata yang bagus. Miliknya. I belong to you, Lord. Aku adalah kepunyaanmu, Tuhan. Itu ya kata-kata yang itu. Paulus waktu lihat malaikat, saya rasa dia langsung kuat banget ya. Udah nggak makan berapa hari, seminggu 10 hari, dia langsung semangat lagi. Dia tahu. Karena apa? Tuhan memang tidak pernah meninggalkan dia. Kadang-kadang kita lupa di tengah-tengah angin ribut gitu, kita lupa bahwa ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Dan Tuhan yang adalah aku sebagai milik Tuhan. Aku pasti tidak akan apa-apa. Tuhan pasti akan menyelamatkanku. Efesus mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulunya jauh sudah menjadi dekat. Bahkan jadi satu dalam Kristus. Dulu kita jauh, memang jauh dengan Tuhan. Tapi waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita sudah jadi satu dengan Tuhan. Kita sudah dekat sekali. Tuhan hidup dalam kita. Dan saya percaya Paulus benar-benar dibangkitkan. Dan dia berkata kepada orang-orang di sana langsung. Kepada orang-orang yang lain loh, 275 yang lain. Ada di perwira Roma, awak kapal, tahanan yang mungkin semuanya bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Ada yang mungkin orang Yahudi yang lain. Pokoknya bermacam-macam bangsa yang akan ke Roma. Paulus berkata kepada mereka, karena itu saudara-saudara, tabahkanlah hatimu. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apa yang dinyatakan? Bahwa semua orang yang ada dalam kata itu akan selamat. Paulus yakin sekali. Nggak takut dilempar ke laut ya. Orang-orang udah kehilangan harapan, dia bilang, engkau pasti selamat. Dan, kata Paulus sekali lagi, tidak ada sehelai rambut pun daripada kamu yang akan hilang. Ayat 34. Ini Paulus berani banget ngomong begini, yang tadi yang ketakutan badai. Ayat 34. Kisah para Rasul 27-34 mengatakan tidak seorang pun di antara kamu yang akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya.
Wow, berubah banget Paulus. Sesudah itu Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Paulus mengadakan perjamuan kudus. Makanya tadi kita melakukan apa? Perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Mengingatkan kita lagi akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Perjamuan kudus itu bukan sekedar, perjamuan kudus lagi, ini tradisi gereja. Bukan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk kita. Kita perlu tahu, kita perlu diingatkan lagi. Pada waktu kita mengambil roti dan anggur, kita mengingatkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Artinya apa? Dan komplit. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya, kita sudah ditebus. Kita sudah dibayar lunas. Hidup kita tuh hidup yang mestinya menikmati. Yang tadi angin sepoi-sepoi, di kapal, santai, di buritan. Pikiran kita harus kita ubah. Karena Yesus telah melakukan segala sesuatunya. Paulus memecah-mecah roti, lalu mulai makan. Di ayat 36, maka pada waktu mereka semua melihat Paulus makan, ini semua orang nih, maka kuatlah hati semua orang itu. Semua orang, termasuk yang perwira Roma itu, senang semuanya. Dan mereka mulai makan juga. Sesudah puasa terpaksa selama 2 minggu, ya mulai makan. Bisa makan. Ya namanya orang makan ya, tambah ini lagi, tambah kuat badannya. Kalau nggak makan ya tambah lemes. Dan mereka mulai yakin, ditambahin dengan janji Paulus, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan binasa. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan hilang daripada kalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka terdampar di suatu pulau. Sudah mengalami badai itu. Dan pulau itu adalah, yang mereka nggak tahu ada di mana pada saat itu, karena mereka udah nggak tahu jarak. Pulau itu adalah Pulau Malta. Pulau Malta, dan tempat di mana Paulus mendarat, dinamakan sampai sekarang ada namanya Teluk Saint Paul, Teluk Santo Paulus. Dan sejarah mencatat bahwa Malta adalah koloni Roma yang pertama kali memeluk Kristen. Karena apa? Karena pelayanan Paulus di sana. Karena sudah mendarat, terdampar, Paulus tinggal di Malta beberapa bulan sambil menunggu musim dingin lewat. Pada saat mereka menunggu, Paulus banyak mengevangelize orang-orang di Malta, dan salah satu gubernur di Malta itu juga di-evangelize dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai sekarang, Pulau Malta banyak sekali gereja-gereja kuno yang berdiri di sana. Bapak Ibu sekalian, Christ is superior. Tuhan Yesus Kristus itu melebihi segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Ya, Dia adalah imam besar. Ibrani 8 mengatakan, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga. Udah duduk di sebelah kanan. Sudah duduk berarti sudah istirahat ya, sudah selesai. Kalau orang sudah kerja selesai, ya duduk istirahat. Ya, ditata kerjaan surga. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuhan itu lebih utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa rangkum semuanya dalam badai ini, Paulus percaya kepada Tuhan. Iya Tuhan, aku percaya kepadamu. Percaya kepadamu. Daud berkata di dalam gua, aku percaya akan kasih karunia-Mu Tuhan. Walaupun aku ada di dalam gua gelap, percaya. Paulus ada dalam badai perahu, percaya juga. Kita mungkin ada di dalam gua, ada dalam perahu. Yang kita perlu lakukan Bapak Ibu adalah percaya pada Tuhan. Dia akan melakukan bagiannya. Karena itu adalah janjinya. Firman-Nya ditulis ratusan kali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini firman, walaupun kayak cerita, tapi di dalamnya banyak hal-hal yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih karena janji-Mu selalu ya dan amin. Tidak pernah Kau lewatkan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Selalu muncul Tuhan. Selalu ada dan tidak pernah lewat Tuhan Yesus Kristus. Tepat pada waktunya. Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu yang telah ditebus. Oleh darah-Mu yang kudus. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau sekarang
untuk menerima Tuhan dan menerima semua janji-janjinya. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit kembali di hari yang ketiga dan dia hidup berkemenangan duduk di sebelah kanan Bapa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu. Aku percaya akan karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Aku percaya akan karya penebusan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di akan datang. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Amin.